Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Madiun ke-104, pemerintah kota atau Pemkot Madiun menggelar pameran pesona pusaka tahun 2022. Berbagai benda pusaka dipamerkan di ajang yang digelar selama 3 hari di Gor Wilis, Jumat 1 Juli 2022 hingga Minggu 3 Juli 2022. Pameran pusaka yang mengangkat tema melestarikan kebudayaan membangun peradaban bangsa tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun Maidi Sabtu 2 Juli 2022. Yang berdiri bukan kerisnya bapak-bapak saja, tapi keris ini juga bisa berdiri, bisa tidur. Ya, ini tinggal yang minta. Jadi mudah-mudahan budaya-budaya seperti itu masih bisa melekat kepada budayawan keris yang hari ini dipamerkan di Gor Kota Madiun. Maka malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran pesona pusaka dalam rangka peringatan HUT Kota Madiun yang ke-104 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Jadi budaya-budaya dulu yang memang membawa perkembangan seni itu harus kita lestarikan. Jangan sampai anak-anak itu tidak tahu. Padahal itu dulu budaya-budaya seperti ini itu sangat menjadi andalan orang dulu. Tapi dengan kemajuan zaman jangan sampai seni budaya keris itu tergerus kemajuan, tapi tetap melestarikan. Untuk melestarikan ya anak-anak dikenalkan bahwa keris tidak menakutkan, tapi keris itu hasil karya seni. Mungkin anak-anak bisa gambar, bisa ini, nah itu itulah yang nanti akan kita kembangkan dari hasil pameran di Kota Madiun. Dan dari hasil yang buat itu insya Allah nanti akan saya taruh di sebelah nada sana. Kalau ada tamu-tamu ini loh, hasil keris buatan Madiun namanya ini, nanti duplikasi keris pimpin Madiun namanya. Nah itulah yang nanti akan kita kenalkan pada anak-anak pada waktu dia itu lewat atau pas ada di sini. Itu yang nanti saya coba. Yang menarik, turut hadir dalam gelaran pameran pesona pusaka tersebut Basuki Teguh Yuwono MSN, seorang empu keris kenamaan dan dosen Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya apa itu sebuah keris? Kita seringkali terjebak bahwa pemahaman keris adalah senjata. Ini adalah satu pernyataan sepotong dari luasnya samudera pengetahuan soal keris. Apa itu keris? Keris adalah puncak karya cipta budaya. Oleh karena itu, secara esensinya adalah pada persoalan koridor mana nilai yang ada di dalamnya. Keris berasal dari sebuah persenjataan tradisional Nusantara, namun terkristalisasi menjadi sebuah karya cipta budaya yang tidak hanya syarat pada kain dan jati, pindahan visual, tetapi juga di dalamnya syarat pada koridor yang disebut dengan istilah kaitan Kang Sinandi. Artinya adalah suatu keindahan yang begitu dalam olah rasa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika keris ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2005, ditetapkan sebagai intangible heritage, artinya adalah suatu koridor makna nilai yang ada di dalamnya itulah yang menjadi substansial secara lebih mendalam. Oleh karena itu, jangan sampai kita memahami sebuah keris itu hanya sepotong saja, tapi dari hulu hingga hilir yang disebut sebagai ekosistem budaya perkerisan itu yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, sekali lagi apa yang disebut keris? Keris adalah suatu kristalisasi atas koridor makna nilai falsafah dan filsafat hidup masyarakat Nusantara yang dikemas secara indah dan tentunya adalah lahir dari multi material dan multi teknologi. Ketika kita dinyatakan sebagai puncak-puncak dari suatu tradisi, di sanalah ada suatu keadiluhungan yang tanpa batas. Oleh karena itu, relevansi nilainya senantiasa efektif dan senantiasa relevan pada setiap
zaman dan secara multikultural. Saya kira ini adalah satu langkah nyata ya, tidak sekedar wacana, tapi satu langkah strategis dalam pelestarian budaya perkerisan, di mana kegiatan ini tampak sangat komplit. Adanya satu workshop perkerisan, mengenalkan soal teknologi, adanya pameran dari berbagai masa dari karya cipta sebuah keris. Saya lihat tadi ada keris-keris era Kediri, kemudian era Majapahit, Mataram, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bursa keris sebagai bagian dari ekonomi kreatif, tampak disuguhkan dengan baik di sini. Nah, di sisi yang lain, seperti tadi kita nikmati bersama, ada tari-tarian dan lain sebagainya, yang mencerminkan itu adalah bagian-bagian dari pelestarian budaya perkerisan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dengan kegiatan pameran ini, tampaknya mencoba menyuguhkan budaya keris dengan berbagai perspektifnya, sehingga dapat kita pahami bersama bahwa dunia keris demikian luas dan merambah pada banyak sektor tentang kebudayaan kita di Indonesia. Mungkin ada saran Pak, ke depannya bisa. Saya kira kegiatan-kegiatan semacam ini ya, itu perlu terus digaungkan, dan tentunya juga kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana kita membuka satu ruang apresiasi, bagaimana karya cipta modern ini bisa secara ekonomi kreatif bisa ditumbuhkan dengan baik, melahirkan tentang kurator-kurator yang mumpuni, sehingga kajian-kajian terhadap artefak-artefak yang ada itu juga makin mendalam. Kemudian bagaimana mengemas di dalam konteks publikasi dunia perkerisan itu yang mudah dipahami oleh generasi milenial sekarang. Bagaimana dunia digital, dunia-dunia yang lain yang saya kira cukup lekat dengan dunia modern anak-anak milenial saat ini perlu digarap dengan baik. Sehingga tentunya dunia perkerisan ini bukan semata-mata sebagai suatu karya cipta masa lampau, tapi justru keris ini menjadi jembatan atas satu generasi ke generasi yang lain. Sehingga esensial sebuah kebudayaan itu bahwa adanya satu kontinuitas yang terus bergulir, itu secara esensi dapat dipergelarkan dengan baik. Oleh karena itu kami tunggu ya semuanya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus membumi di Madiun khususnya, dan tentunya di kota-kota yang lain di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh belahan dunia. Pameran Pesona Pusaka tahun 2022 ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan sejumlah komunitas pecinta keris dan pusaka, serta bekerja sama dengan Lesbumi NU Kota Madiun. Sebagai informasi, gelaran yang memamerkan ratusan keris dan pusaka lain tersebut diikuti oleh puluhan komunitas peduli pusaka dari berbagai daerah seperti dari Jakarta, Solo, Surabaya, Banyuwangi, dan Madiun. Jadi kebetulan acara ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun yang ke-104. Jadi kebetulan acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan komunitas-komunitas pecinta keris dan pusaka di seluruh wilayah Kota Madiun, dan kebetulan bekerja sama juga dengan rekan-rekan Lesbumi NU di Kota Madiun. Diadakannya acara pameran pesona pusaka di Gor Kota Madiun ini sebenarnya tujuan dari ini apa? Jadi gini, sebelumnya kita juga berterima kasih ya, karena sebenarnya dari awal kita juga tidak mengira ternyata pemerintah Kota Madiun ini sangat antusias dan memberikan tempat yang baik bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita punya tema yaitu melestarikan kebudayaan menuju peradaban kota. Jadi di era-era modernitas seperti ini kita khawatir generasi-generasi ke depan, milenial terutama generasi anak-anak muda ini sudah mulai kehilangan jati diri karena era arus modernitas ini teknologi semakin gencar. Jadi kita khawatir bahwa generasi-generasi muda kita nanti kehilangan jati dirinya, kehilangan sejarahnya, kehilangan leluhurnya. Nah, maka dari itu kita di seluruh komponen bekerja sama membuat event ini. Kita punya tujuan agar generasi muda, generasi penerus kita paham leluhur kita punya kebudayaan yang sangat adiluhung, sangat luar biasa, terutama dalam hal seni perkerisan. Jadi seni perkerisan ini tidak lepas dari sejarah kemerdekaan kita, bahkan sejak zaman kerajaan dahulu kala, mungkin sejak era Singosari, Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Jadi nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam pusaka keris ini kita harapkan nanti akan masuk ke dalam ranah kaula muda, terutama yang kita bidik untuk kaula mudanya. Jadi nilai-nilai luhur
nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan yang masuk dalam budaya keris ini akan bisa diterima oleh generasi muda ke depannya. Dari pameran Pesona Pusaka 2022 Kota Madiun, Lensa Nesia menangkap wajah Indonesia.